Shalom teman-teman teruna dan pemuda GPB Immanuel Tanjung Pandan. Saat ini kita akan kembali beribadah dalam ibadah gabungan Persekutuan Teruna dan Gerakan Pemuda GPB Immanuel Tanjung Pandan, Sabtu 17 Oktober 2020. Teman-teman teruna dan pemuda dapat beribadah di rumah masing-masing. Sebelum mulai ibadah, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Teman-teman, marilah kita bersama berdiri. Bersama kita nyanyikan lagu dari Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa buat setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu, teruna dan pemuda GPB Immanuel Tanjung Pandan bisa tetap bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah kepadamu ya Bapa, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya tidak mengurangi hikmat kami dalam beribadah. Biarkan kiranya kami dapat bernyanyi, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan, dan kami kini sampai akhirnya bisa menerapkan firman kebenaran-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan bernyanyi dari lagu Kaulah Harapan. Mari nyanyikan lagu ini. Rekan-rekan pemuda dan adik-adik teruna, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya mengajak kita semua untuk mulai menyiapkan bacaan Alkitab kita dari surat 1 Korintus pasalnya ke-12, ayatnya yang ke-14. Apabila teman-teman dan adik-adik teruna sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, mari kita biarkan bacaan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Tengah-tengah keterbatasan dari rumah kami masing-masing, depan handphone, televisi maupun laptop kami boleh senantiasa menyatukan hati pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biarpun penuh keterbatasan, tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa.
Dan sebentar kami semua akan membaca sekaligus merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang boleh berkarya dalam hati, memampukan kami semua, bahkan memberikan kami pemahaman akan maksud Tuhan lewat pembacaan Alkitab yang sebentar akan kami baca. Berbicaralah Bapa, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Teman-teman dan adik-adik teruna, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita dari surat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Teman-teman dan rekan-rekan yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum memulai khotbah, saya mau bertanya terhadap kita semua. Apakah kita membutuhkan peran orang lain di tengah-tengah kehidupan kita? Pastinya kan, karena kita semua adalah makhluk sosial, membutuhkan peran, membutuhkan dukungan, membutuhkan keberadaan orang lain di sekitar kita. Bagaimana rasanya jika kita hanya berdiam di rumah, kosong, walaupun dilengkapi dengan begitu banyak fasilitas yang lengkap, tapi tidak ada kehadiran orang-orang di sekitar kita. Tidak ada orang yang bisa kita ajak untuk bertegur sapa, tidak ada orang yang bisa kita ajak untuk ngobrol, bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Hidup terasa hampa. Bahkan kehadiran kita tengah-tengah dunia ini, kita membutuhkan seorang ibu, dan yang merawat kita, mendidik kita, membimbing kita. Kita membutuhkan peran daripada seorang ayah dan ibu. Di sekolah kita membutuhkan peran seorang guru. Dimanapun kita berada, kita membutuhkan peran orang lain. Kemudian yang boleh menjadi pertanyaan saya berikutnya, bagaimana kita menghadirkan diri kita bagi orang lain untuk berperan? Pernahkah teman-teman memberikan diri untuk berperan bagi orang lain? Contoh kecilnya di dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Sebagai penguruskah, atau sebagai pelayan di tengah-tengah ibadahkah, liturgos, pemusik, pemandu lagu, dan lain sebagainya. Apa yang boleh menjadi semangat kita untuk melayani Tuhan, mengambil peran dalam tugas panggilan pelayanan? Atau apa respon kita ketika kita diajak untuk yuk melayani Tuhan? Apakah kita kemudian kunjung menolak, atau kemudian kita merasa ragu, merasa takut, dan lain sebagainya? Itu baru di dalam pelayanan, belum lagi di tengah-tengah pekerjaan, kerja kelompok di sekolah, ataupun juga di tengah-tengah masyarakat luas. Yang boleh menjadi pertanyaan saya berikutnya, teman-teman dan adik-adik dikasih Tuhan, apakah ketika kita merasa takut dan ragu, ada hal baik di dalamnya yang kita peroleh? Pada dasarnya iya, karena lewat ketakutan dan keraguan-raguan kita untuk berperan bagi orang lain, di sana kita memahami bahwa kita memiliki kelemahan, dan itu adalah merupakan hal yang wajar. Itu adalah merupakan hal yang baik, terkhusus dalam hal menjalin relasi, dalam hal melakukan pekerjaan dan pelayanan yang sifatnya bekerja sama dengan sesama. Tentu perasaan dan kesadaran yang seperti demikian adalah merupakan hal yang positif. Paulus dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-12 yang kita baca bersama pada hari ini, hendak untuk mengumumkakan hal yang sama. Adanya kerjasama, adanya kebersamaan dalam melaksanakan pekerjaan, pelayanan, pergaulan, apapun itu. Kita mulai dari menyadari bahwa diri kita tidak sempurna. Kita butuh peran, kita butuh dukungan dan bantuan orang lain. Dan orang lain pun juga pasti merasakan hal yang seperti demikian. Mereka butuh peran kita, mereka butuh dukungan dan juga bantuan kita. Disitulah kesempatan kita untuk saling mengisi kekurangan antara satu dengan yang lain. Nah, Paulus memberikan sebuah gambaran gereja yang amat baik, yaitu gereja adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh tidak terdiri dari satu anggota saja, melainkan banyak anggota, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-14. Mari kita maknai bersama-sama. Kita punya mata, teman-teman. Kita punya telinga, kita punya kaki, kita punya tangan, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam tubuh kita juga memiliki organ-organ
bagian dalam tubuh. Perlu kita ketahui juga bahwa tiap-tiap anggota tubuh yang kita memiliki bentuk dan fungsinya masing-masing. Yang menjadi unik adalah tiap-tiap anggota tubuh saling membutuhkan dan saling melengkapi. Contohnya pertama, ketika kita berjalan kaki hendak pergi ke suatu tempat, kita membutuhkan mata untuk melihat, kaki untuk berjalan. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita membutuhkan mata untuk melihat lawan bicara kita, kita membutuhkan telinga untuk mendengar perkataannya, kita membutuhkan otak untuk berpikir, mencerna apa yang hendak dikatakan dan apa yang hendak kita katakan, dan kita membutuhkan atau menggunakan mulut untuk berbicara kepada lawan bicara kita. Tiap-tiap anggota tubuh memiliki fungsi, dan di balik fungsi itu mereka saling membutuhkan dan saling melengkapi. Demikianlah Paulus menggambarkan gereja. Begitu juga Paulus menggambarkan kita semua, berbeda-beda bentuk fisik, bentuk sikap, sifat, bahkan jalan pikiran kita berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Paulus menggambarkan gereja seperti demikian. Berangkat dari melihat kelemahan dan kekurangan dirinya sendiri, Paulus melibatkan banyak orang karena ia sadar bahwa misinya dalam perkabaran Injil tidak dapat dikerjakan sendirian. Kalaupun bisa Paulus bekerja sendirian dalam perkabaran Injil, pasti membutuhkan mengorbankan banyak tenaga, banyak waktu, banyak hambatan yang harus dihadapi. Bahkan mungkin perjuangan Paulus tidak akan sebesar seperti yang boleh kita ketahui berdasarkan surat-surat yang lain. Jadi teman-teman dan adik-adik dikasih Tuhan, ketakutan, keraguan-raguan, pengenalan kita akan diri kita tentang kelemahan dan kelebihan kita adalah merupakan sesuatu yang baik. Bahkan seharusnya membangun kesadaran kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan sesama dalam hal bekerja sama, dan mengatur strategi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau kegagalan karena kekurangan kita. Contoh kecil lagi di tengah-tengah keluarga, tiap-tiap anggota keluarga punya perannya masing-masing. Ibu sebagai orang tua, ibu rumah tangga, memasak dan lain sebagainya. Ayah sebagai kepala rumah tangga, sebagai tulang punggung keluarga, mencari nafkah dan sebagainya. Kita anak-anak dituntut untuk belajar, mengasihi orang tua dan lain sebagainya. Kemudian apa yang kita boleh lakukan di dalam peran tengah-tengah keluarga? Terkadang walaupun sebagai anak kita bisa berkomunikasi, berdiskusi, memberikan saran, kita mendukung orang tua kita lewat apa? Lewat doa, lewat sikap kita yang baik tengah-tengah keluarga, lewat prestasi yang boleh kita raih, lewat pekerjaan juga yang boleh kita lakukan, dan hasilnya boleh menjadi berkat bagi keluarga. Kita saling membutuhkan, kita saling melengkapi. Dan ketika kita memaknai gereja sebagai tubuh Kristus, kita angkat di tengah-tengah keluarga, ya kita akan melakukan itu semua. Kita akan meningkatkan rasa solidaritas kita tengah-tengah keluarga. Kita akan saling melihat kebutuhan, kita akan saling memperhatikan, kita akan saling bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang baik. Bersama-sama kita maknai tubuh Kristus dalam anggota kepengurusan gereja, di jemaat gereja maupun tengah-tengah keluarga. Kita adalah anggota tubuh, Kristus adalah kepalanya. Dengan demikian kita akan senantiasa mengutamakan sikap solidaritas terhadap sesama. Kita akan memiliki kesadaran dan inisiatif untuk menghadirkan diri bagi orang lain, saling memberikan perhatian, saling menolong, bahkan juga saling mendukung. Dengan demikian kita juga akan menjadi pribadi yang rendah hati, mau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk membantu kita. Kita tidak merasa kita bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Kita merasa hebat, kita meninggikan ego kita dan merasa orang lain tidak memiliki peran atau tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita memaknai gereja tubuh Kristus dalam hati kita, kita akan secara rendah hati terbuka terhadap orang lain yang mau datang, mau memberikan saran, memberikan masukan, memberikan nasihat, bahkan juga membantu dan menolong kita. Saling bekerja sama dalam menjalani kehidupan, menjalani tugas pelayanan, menjalani apapun yang Tuhan boleh percayakan untuk kita jalani. Jadi teman-teman dan adik-adik yang kasih Tuhan, kita harus senantiasa mengingat bahwa Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menopang dan mewarnai kehidupan kita. Begitu juga kita menopang dan mewarnai kehidupan orang lain. Selamat berperan di tengah-tengah kehidupan. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kebaikan, kasih sayang Tuhan yang boleh senantiasa kami lihat lewat berkat penyertaan Tuhan tengah-tengah kehidupan kami. Mohon ampun untuk segala kesalahan dosa yang telah kami perbuat. Kiranya tuntunan bimbingan Tuhan tidak pernah jauh daripada kami, yang boleh senantiasa membawa kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berkenan di hadapan-Mu, dan juga layak untuk menerima berkat Tuhan, layak untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, di mana Tuhan boleh menempatkan orang-orang di sekitar kami untuk mengambil peran dalam kehidupan kami, begitu juga dengan kami berperan di tengah-tengah kehidupan orang lain. Kiranya Tuhan boleh melengkapi kami dengan segala hal yang baik, yang positif, sehingga kehidupan kami bukan membawa batu sandungan, melainkan boleh membawa damai sejahtera dan berkat bagi banyak orang. Kami berterima kasih untuk persekutuan Gerakan Pemuda dan juga pelayanan teruna yang boleh terlaksana walaupun dalam bentuk rekaman YouTube, tapi kami kena percaya Tuhan di tengah-tengah keterbatasan, Tuhan yang boleh memperlengkapi kami semua, memberikan kami sukacita, semangat, kreativitas untuk tetap beribadah kepada Tuhan apapun bentuknya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk setiap program kegiatan yang boleh berlangsung maupun direncanakan, kiranya Tuhan boleh turut campur tangan dalamnya sehingga boleh berjalan seturut dengan hikmat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, Bapa. Pribadi lepas pribadi kami, Tuhan yang maha mengetahui setiap pergumulan, pengharapan, kerinduan yang kami panjatkan lewat doa. Kabulkanlah Bapa, tapi senantiasa Tuhan jadikan kami pribadi yang rendah hati untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami terima, itulah yang terbaik dari Tuhan. Bantu kami Bapa, berikan kami hikmat kebijaksanaan-Mu dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami sebagai pemuda, sebagai teruna, sebagai anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai siapapun kami, dimanapun kami berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Segala sesuatu yang kami lakukan boleh membawakan hasil yang baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga kiranya firman yang telah kita dengarkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah bersama kita nyanyikan lagu Allah Sumber Kemurahan, bait yang pertama dan yang kedua. Bait yang pertama kita nyanyikan, lalu persembahan kita kumpulkan, bait yang ketiga kita nyanyikan setelah persembahan dikumpulkan. Mari bernyanyi Allah Sumber Kemurahan. Tuhan
Mari kita bersatu dalam doa persembahan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat setiap pujian yang boleh kami naikkan, buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan biarkan kiranya kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari nanti Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, biarkan kiranya persembahan kami ya Bapa berkenan di hadapan-Mu dan membantu pelayanan, penyebaran, kasih keselamatan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Menyerahkan ibadah kami hingga berakhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap setia beribadah kepadanya, mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita sehari-hari dan setia melayaninya. Mengakhiri ibadah kita hari ini, mari bersama kita berdiri. Bersama kita nyanyikan lagu Tetap Setia. Rekan-rekan pemuda dan adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai memberkati setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing, mulai sekarang, esok kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah gerakan pemuda dan persekutuan teruna telah selesai. Sampai berjumpa lagi di ibadah live streaming yang berikutnya di minggu depan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.